Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita pembiasaan oleh guru BK ya. Ada saya, Ibu Manzila Kenikmah dan Ibu Madina. Di ruang sebelah ya, ada muka saya dan muka Bu Dina ya, sudah. Kita memulai pelajaran hari ini. Kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik. Tadi oleh wali kelasnya sudah diingatkan untuk menyiapkan buku dan pulpen ya, alat tulis. Kalau ada yang belum menyiapkan, bisa disiapkan dari sekarang. Untuk apa, Bu? Ngapain? Bawa buku tulis. Nah, jadi karena ini kita streaming YouTube ya, jadi tidak ada absensinya, saya tidak membuat daftar hadir. Tapi bagaimana saya bisa tahu kalian? Saya tidak bisa menatap kalian di sini. Bagaimana saya bisa tahu kalian? Bagaimana saya bisa tahu kalian itu menyimak materi hari ini, kegiatan hari ini? Nah, dengan kalian membuat kesimpulan, nanti apa yang saya sampaikan, tolong kalian buat kesimpulannya ditulis tangan, ya, tangan masing-masing, bukan tangan orang lain, apalagi pakai aplikasi. Jadi, saya minta, kenapa kalian menyiapkan buku, itu untuk menulis kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, di tangan, kemudian nanti difoto dan diupload ke Classroom. Pasti bertanya, Classroom mana, Bu? Classroom BK, ya. Nah, nanti kita nggak ada Classroom BK-nya, Bu. Jadi, nanti akan saya share kodenya. Nanti, di akhir saya akan membagikan kode kelas masing-masing. Oke ya? Jadi, bisa kita mulai ya. Kali ini, kita akan membahas tentang etika berkomunikasi dengan guru. Pastinya, kenapa ya membahas etika berkomunikasi dengan guru? Saya rasa saya sudah benar untuk berkomunikasi dengan guru. Nah, di sini, kenapa saya membahas tentang etika berkomunikasi? Nah, beberapa hari yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, ada yang menghubungi saya langsung dengan tanpa basa-basi, langsung, Ibu ada tugas nggak? Nah, seperti itu. Sedangkan saya tidak tahu ini siapa, ini dengan siapa, kelas berapa, ya kan? Nah, di sini saya akan memaparkan tentang etika berkomunikasi dengan guru menggunakan HP. Oke. Mohon maaf ya, sepertinya suaranya kurang jelas ya. Saya lanjutkan ya. Kali ini kita akan membahas tentang etika berkomunikasi dengan guru. Ini yang tadi ya. Kemudian, kenapa sih hal itu perlu diajarkan? Nah, tentunya sebagai makhluk sosial, kita manusia perlu mempelajari bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Ya, berkomunikasi itu penting. Paham ya? Berkomunikasi itu penting karena jika tidak ada komunikasi, bagaimana kita akan berinteraksi dengan orang lain? Tidak bicara ataupun dengan pergerakan. Mohon maaf, misalnya saja yang tidak bisa berbicara seperti bisu ya. Nah, itu pun mereka menggunakan komunikasi. Bagaimana komunikasinya? Dengan
tangan, dengan gerakan, ya. Nah, ini kita terlebih kalian sebagai siswa dan saya sebagai guru itu komunikasi sangat penting agar pembelajaran dapat berjalan lancar, ya. Nah, kemudian pada saat pandemi seperti ini, bagaimana nih kita dapat berhubungan? Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Nah, itu kita bisa menggunakan HP sebagai sarana berkomunikasi. Kenapa harus pakai HP, Bu? Kan bisa ngomong secara langsung. Oke, tapi misalnya kalian ada tugas di classroom, kemudian wah nggak paham, masa iya kalian harus ke sekolah atau mendatangi rumah guru tersebut? Tentunya akan sulit ya. Jadi di sini saat pembelajaran jarak jauh, kita membutuhkan HP ataupun laptop sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan guru. Nah, selanjutnya berkomunikasi dengan HP biasanya dilakukan melalui WhatsApp, SMS, ataupun media lainnya. Kalau kalian ada kuota, oke, pakai WhatsApp ataupun Telegram, boleh. Bagaimana kesepakatan kalian dengan guru tersebut? Nah, bisa pula dengan SMS. Wah, Bu, lagi nggak ada kuota. Boleh kalian menghubungi guru dengan SMS ataupun media lainnya. Kalau Instagram, Bu, ya boleh deh, boleh kalian menghubungi guru ketika ada kepentingan. WhatsApp kalian nggak ada, kemudian pulsa nggak ada, mau lewat Facebook ataupun Instagram, itu boleh, ya. Nah, akan tetapi, walaupun kalian menggunakan HP dengan WhatsApp, SMS, ataupun lainnya, itu etika sangat diperlukan agar apa yang ingin kalian sampaikan itu dipahami oleh guru. Jadi, agar berjalan dengan efektif, apa yang ingin dikomunikasikan itu memang tersampaikan lah ya, agar saling memahami. Nanti kalau kalian tidak menggunakan etika, itu akan mengurangi keefektifannya. Pemahaman antara kalian dengan guru itu bisa miss, bisa saja nanti terjadi salah paham. Nah, ini saya akan memaparkan yang perlu diperhatikan saat menggunakan HP untuk menghubungi guru. Disimak baik-baik ya. Yang pertama ya, yang paling penting untuk kalian perhatikan adalah waktu. Sebelum menghubungi guru, itu kalian perlu memperhatikan waktunya. Apakah ini waktu istirahat atau waktu ibadah. Nah, jadi pilihlah waktu yang tepat untuk menghubungi guru. Misalnya, di layar ini terdapat jam 12. Kalau jam 12 siang, oke, tidak masalah kalian menghubungi guru kalian. Bagaimana jika jam 12 malam? Sopankah? Tentunya tidak ya. Misalnya kalian ada kepentingan nih, wah lagi mengerjakan tugas saya nggak paham nih, tapi sudah jam 12 malam, pantas atau tidak? Nah, itu termasuk etika. Jadi kalian perlu memperhatikan waktunya. Karena kalau jam 12 malam tentunya guru kalian sudah tidur, sudah istirahat. Kemudian misalnya waktu-waktu sholat. Untuk yang muslim, misalnya jam 12 lewat siang ya, itu ketika saat zuhur. Nah, saat zuhur kalian, wah tadi pembelajaran tadi kalian baru belajar nih. Tapi kalian baru, wah nggak paham ini. Ini yang dimaksud apa ya? Nah, saat azan, kalian tidak memperdulikan azan. Kalian langsung menghubungi guru. Tidak diangkat. Kalian telepon lagi. Tidak diangkat, telepon lagi. Nah, mohon maaf, mungkin saat itu guru sedang mempersiapkan diri untuk beribadah. Pernah juga ketika saya meminta siswa untuk menghubungi saya
Bila sudah masuk? Belum, Bila? Sudah keluar kerjanya. Mohon maaf terputus ya. Jegelek. Boleh ya, saya lanjut. Maafkan gangguan tadi. Saya lanjut cerita saya tadi. Ketika saya meminta siswa untuk menghubungi saya terkait beasiswa. Saat itu saat azan Isya. Saya ditelepon nih. Saya sedang siap-siap untuk beribadah, jadi tidak saya angkat. Kemudian ditelepon lagi. Loh, sampai 3 kali. Akhirnya saya angkat. Nah, sebenarnya yang seperti itu perlu kalian pahami. Kenapa Bu Ila tidak mengangkat telepon? Karena itu waktu ibadah, ya. Saya bersiap-siap untuk sholat. Nah, misalnya juga ketika hari Minggu, kalian menghubungi guru kalian yang sedang ke gereja. WA, tidak dibalas, kalian hubungi lagi. Nah, itu sepertinya tidak pantas. Nah, di sini saya menekankan kepada kalian ketika menghubungi guru, itu yang perlu kalian perhatikan adalah waktunya. Jadi, kalian harus memilih waktu yang benar-benar tepat. Jam berapa, Bu, yang tepat? Misalnya jam 7 pagi. Nah, itu guru-guru sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Boleh kalian hubungi guru. Tapi kalau misalnya jam 8, jam 9 untuk kalian menelpon, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Boleh mengirim pesan, tapi untuk menelpon itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Karena bisa saja saat itu guru sedang live Zoom, ya kan? Misalnya live Zoom-nya pakai HP, kalian telepon, itu akan sangat mengganggu, ya. Nah, selanjutnya, selain waktu, yang perlu kalian perhatikan adalah salam. Nih, ucapkan salam. Jadi, setelah kalian memperhatikan waktu, kalian yakin waktu kalian itu tepat untuk menghubungi guru, itu kalian ucapkan salam. Entah itu saat Oke, saya lanjut ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan salam. Maaf, terpotong lagi. Layarnya belum ditampilkan tadi. Jadi, kalian ketika awal menghubungi guru, jadinya salam. Ucapkan salam kalian. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ya kalau malam berarti selamat malam. Apapun salam kalian itu sangat baik. Jadi jangan tahu-tahu menelpon, Pak, Bapak di mana? Oh, siapa? Tidak mengucapkan salam. Jadi kesannya kurang sopan ya. Jadi untuk kesopanan, untuk ya yang baik lah, itu kalian perlu mengucapkan salam terlebih dahulu. Entah itu menelpon ataupun mengirim pesan. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini yang kedua tadi. Selanjutnya, ucapkan maaf. Untuk apa, Bu? Maaf, emangnya saya harus berbuat salah? Mentang-mentang menghubungi guru BK jadi minta maaf. Enggak, bukan karena salah kalian itu mengucapkan kata maaf, tapi mengucapkan permohonan maaf untuk menunjukkan sopan santun dan unsur rendah diri. Jadi dengan kalian mengucapkan kata maaf, itu bukan merendahkan diri kalian, tapi untuk rendah hati. Maaf ya, rendah hati, bukan rendah diri. Jadi itu menunjukkan kalian itu, oh anak ini sopan nih. Mengucapkan kata maaf. Ini contohnya, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu, Bapak atau Ibu. Ya tergantung kalian menghubungi Bapak guru atau Ibu guru. Jadi misalnya saja ternyata kalian mengganggu, jadi itu pun juga langsung kan. Misalnya kalian saat Ibu guru sedang
Misalnya jam 4 nih, ibunya bilang nggak ngapa-ngapain. Tapi kalian juga perlu mengucapkan kata maaf itu, mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu. Nah, siapa tahu ketika itu saya sedang sibuk apa, sibuk ngurus anak, ataupun sedang istirahat, ya. Nah, jadi permohonan maaf itu untuk menunjukkan rasa rendah hati kalian dan sopan santun. Selanjutnya, sebutkan identitas kalian. Identitas apa? Identitas kalian sebagai pelajar, nama, dan kelas. Oke, sebutkan. Nama saya ini, Bu. Nama saya, misalnya, nama saya Ariel. Kelas 9. 9 apa? 9C. Ya. Nah, misalnya yang seperti itu. Jadi, guru tahu langsung, oh ya, ada apa Ariel? Langsung paham. Ini Ariel yang menghubungi saya, kelas sekian. Kalau kalian menghubungi guru tanpa menyebutkan identitas, seperti yang tadi, gimana Bu? Nah, tahu-tahu gimana? Ini siapa? Ataupun WA, Bu, saya ada tugas nggak hari ini? Maaf, kalian ini siapa? Kelas berapa? Bisa saja guru tersebut mengajar 2 jenjang, kelas 7 dan kelas 8. Tapi kalian tahu seperti itu, ya kelas 7 ada tugas, kelas 8 tidak ada hari ini karena tidak ada pelajarannya. Bisa yang seperti itu. Jadi nama dan kelas harus kalian sebutkan ketika menghubungi guru, oke? Selanjutnya, gunakan bahasa yang umum. Nah, setelah kalian memperhatikan waktu tadi ya, yang pertama memperhatikan waktu, kemudian mengucapkan salam, salamnya sudah, kemudian kalian permohonan maaf, selanjutnya menyebutkan nama dan kelas. Nah, sampaikan maksud kalian dengan jelas, tanpa basa-basi. Misalnya kalian ingin menanyakan tugas tapi basa-basi dulu. Ibu ngapain, Bu? Loh, untuk apa? Nah, bisa saja ibu sibuk nggak? Oke, saat ini saya tidak sibuk. Mungkin setelah saya jawab, enggak, saya nggak sibuk. Nah, 1 menit kemudian saya ada kegiatan. Memang tidak direncanakan, misalnya ada panggilan dari kepala sekolah. Nah, jadi saya tidak bisa langsung membalas pesan kalian selanjutnya, ya. Nah, selain kalian menyampaikan maksud kalian dengan jelas, kalian juga perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dimengerti. Bukan bahasa daerah, kalian orang apa, saya orang apa, sukunya ya. Mungkin saja saya tidak paham dengan apa yang kalian sampaikan. Misalnya nih, kalian Banjar atau Bugis, saya menggunakan bahasa Jawa, paham nggak? Nah, seperti itu. Apalagi kalian yang menyampaikan ke saya yang memang besar di lingkungan Jawa tidak paham dengan bahasa kalian. Jadi, mari kita gunakan bahasa Indonesia, bahasa ibu untuk berkomunikasi. Kemudian, tidak menyingkat pesan. Jangan yang misalnya tidak kalian singkat dengan G. Apa yo? Paham nggak gurunya? Ini apa? Saya dengan Z. Pernah tuh saya yang seperti itu membaca. Mengatakan kata saya dengan Z. Apa ya? Banyak sekali Z-nya. Nya dengan X. Nah, itu kan kurang sopan, susah untuk dipahami, ya. Nah, jadi gunakan bahasa yang umum, bahasa Indonesia. Intinya bahasa yang jelas lah. Kemudian karena kalian menghubungi guru, bahasanya bukan aku, melainkan saya. Oke? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Hindari mengirim pesan berulang. Nih contohnya, Pak, nggak dibalas Pak lagi. Atau ada juga yang mengirim pesan hanya P. Apa ya P itu? Haruskah saya jawab dengan Ki? Ataupun hanya Bu? Kalau Bu mungkin masih saya jawab, ya ada apa? Sebaiknya kalaupun masih bingung, Assalamualaikum. Nah, itu cukup untuk guru membalas ya. Jangan sekedar Pak, atau P begitu. Nah, maksud dari hindari mengirim pesan berulang ini juga, misalnya bukan yang seperti ini. Misalnya kalian menanyakan materi. Ibu, materi ini maksudnya apa ya? Tugas hari ini apa ya? Saya tidak paham. Guru belum membalas. 1 jam kemudian belum balas. Kalian kirim lagi. Nanti 5 menit belum balas, kalian kirim lagi. Ya kan? Jadi, itu nanti akan mengganggu ya.
Nah, setelah semuanya, itu kalian perlu mengakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam sebagai penutup. Nah, setelah kalian menyampaikan maksudnya, kalian bisa mengucapkan terima kasih, ya. Nah, jadi setelah sudah kalian sampaikan maksud kalian, sudah dengan jelas, sudah dengan waktu yang tepat, sudah dengan salam, udah selesai semua apa yang ingin kalian sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum sebagai penutup. Itu kalau sudah selesai, nanti sudah salam, kalian ada maksudnya lagi, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih baik salam di akhir, di awal dan di akhir, ataupun bisa dengan kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke. Nah, ini tadi kesimpulan dari semuanya. Etika menghubungi guru melalui handphone. Ya. Nih, ada perhatikan waktunya. Awali dengan salam. Kemudian ucapkan kata maaf. Ada perkenalkan diri, gunakan bahasa yang baik. Nih, jangan yang seperti ini. Dengan bahasa apa ini? Kalian mengirim pesan saya dengan huruf seperti ini, saya tidak paham. Nah, ini contohnya. Contoh umumnya, Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu Ibu. Perkenalkan, saya Farel dari kelas 8A. Ibu, saya belum paham terkait dengan tugas yang Ibu berikan. Apakah Ibu berkenan menjelaskan kembali? Terima kasih, Ibu. Nah, itu baik, enak didengar, jadi langsung paham siapa yang menghubungi saya, apa maksud dan tujuan untuk menghubungi. Jadi untuk membalas juga enak ya. Kemudian, nah untuk perkenalkan diri, masa sih Bu selalu setiap menghubungi guru memperkenalkan diri? Kalau untuk wali kelas mungkin tidak apa-apa, yang insya Allah sudah menyimpan nomor kalian. Tapi kalau kalian dengan nomor baru, itu sangat perlu untuk memperkenalkan diri di awal ketika kalian berkomunikasi, ketika awal menghubungi guru ya. Nah, terlebih ketika kalian menghubungi guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran belum semuanya menyimpan nomor kalian. Tidak mungkin saya seorang Bu Ila menyimpan seluruh nomor kalian, sedangkan sebelumnya belum pernah berkomunikasi menggunakan HP. Oke? Ini sudah paham semua. Selanjutnya ini tambahan. Jika kalian berada dalam satu grup chat atau video dengan guru, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Apa yang sebaiknya kalian siapkan? Nih. Ini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, hindari pembicaraan di luar topik. Misalnya kalian bahas hari ini apa ya, drama apa, atau kalian saling menanyakan hobi, sedangkan itu tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Saya sedang Zoom, Pak Guru lagi diam nih, terus kalian nyeletuk topik lain di luar pembelajaran, tentunya itu tidak sopan. Jadi hindari pembicaraan di luar topik. Yang kedua, gunakan nama aslimu, nama asli kalian. Jangan yang nama-nama lain-lain lah. Seperti nama Jungkook kah, siapa lagi ya? Pokoknya artis-artis K-pop itu biasanya siswi nih yang banyak menggunakan nama-nama itu. Nanti bisa saja misalnya kalian menggunakan nama artis, wah masa ya artis jadi murid saya? Ya kan, orang Korea ini. Nah, jadi gunakan nama asli kalian. Jika kalian aktif, tentunya menjadi catatan oleh guru. Nah, kalau kalian menggunakan nama artis, siapa yang akan tertulis nanti nilainya? Tidak ada di daftar nilai nama tersebut ya. Kemudian tampilkan foto aslimu. Foto kalian, bukan anime, bukan foto artis-artis tadi. Banggalah dengan wajah kalian. Ya, kalaupun, wah saya jelek Bu, makanya malu. Ada aplikasi untuk memperbaikinya. Tapi, jangan juga keterlaluan menggunakan aplikasi tersebut. Ya, ada yang bagaimana nanti di aplikasi, wah, terlihat wah sekali. Ketika bertemu, saya tidak bisa mengenali kalian. Ya,
Jadi penggunaan foto itu sangat penting. Boleh edit dikit aja, ya. Jangan jahatlah editnya. Nanti nggak kenal guru-guru kalian. Dan selanjutnya berbicaralah dengan sopan. Itu pasti ya. Tidak hanya dalam grup, dengan orang lain pun, dengan masyarakat, tentunya kalian perlu berbicara dengan sopan. Oke, ini 4 ini dasar kalian ketika berada dalam satu grup chat, grup WA, grup kelas, ataupun sedang video conference, sedang pembelajaran dengan guru, ini yang perlu kalian perhatikan. Dan juga lagi ketika Zoom atau Meet, itu untuk menampilkan muka sangat penting. Terlebih kita dalam posisi pembelajaran jarak jauh. Bisa saja guru tidak hafal dengan muka kalian. Terlebih yang kelas 7. Kelas 7, Bapak Ibu belum pernah menemui kalian secara langsung. Mungkin hanya saat PPDB, tapi tidak semua. Tidak hafal juga dengan muka-muka kalian. Jadi, ketika video conference seperti itu, video Google Meet, Zoom, nah itu sebaiknya kalian menampilkan muka. Malu, Bu. Makanya sebelum pelajaran, ketika kalian tahu akan ada Google Meet atau Zoom, kalian mempersiapkan diri, mandi ya. Yang perempuan, yang muslim, jilbabnya yang benar. Jangan nanti tiba-tiba, ayo mana mukanya bingung, baru bingung mencari jilbabnya. Memperbaiki muka, cuci muka dulu. Nah, jadi sebaiknya sebelum belajar kalian mandi. Oke, nah ini sebagai bukti kehadiran kalian. Ini buat kesimpulan materi hari ini dengan tulis tangan, upload di Classroom. Ini Classroom-nya BK ya, jadi nanti kelas kalian nambah lagi. Ini kode kelasnya, boleh di screenshot ataupun kalian catat. Cukup kalau mencatat cukup kelasnya, tidak perlu mencatat untuk kelas teman-temannya. Oke, jangan sampai salah masuk kelas. Tidak saya anggap nanti. Tidak saya nilai. Oke. Saya kasih waktu sebentar untuk kalian mencatat. Oke, sudah ya. Nah, selesai. Jadi, ini tadi kalian menonton YouTube, jangan lupa di-subscribe akun SMP Negeri 8 Bontang. Yang sudah subscribe, terima kasih. Kemudian yang belum, tolong di-subscribe. Kenapa harus subscribe? Jadi nanti ketika guru memasukkan materi baru, jadi untuk pembelajaran nanti akan terfokus di YouTube SMP 8 ya. Jadi kalian bisa melihat semua materi di situ. Saya tidak paham dengan ini, bisa kalian cari di YouTube SMP kita ya. Jadi langsung dengan guru-guru kalian. Biasanya kalian jika guru yang menyampaikan, guru sendiri itu lebih paham. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Saya harap kalian paham dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa mengingat. Nah, terlebih kalian sudah menulis kesimpulan tadi kan? Nah, itu diingat-ingat apa yang perlu kalian perhatikan saat menghubungi guru. Itu jangan hanya menjadi catatan, tetapi itu perlu kalian praktikkan. Oke, semoga paham dan bisa dipraktikkan di kemudian hari agar komunikasi kita berjalan dengan efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.